Terima kasih banyak kepada Mas Firdaus selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang kepada teman-teman alumni yang kami cintai dan banggakan di seluruh Indonesia ya. Kemarin kami rencananya representasi dari 5 pulau besar ya, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, kemudian dari Jawa ya. Tetapi setelah kita bertemu hari ini, kayaknya ada juga yang berasal dari pulau-pulau kecil ya. Tetapi kelihatannya sinyalnya lemah sekali. Ada beberapa yang saya lihat itu masuk keluar sinyalnya lemah ya. Itu bisa jadi dari pulau-pulau kecil itu yang ada di seluruh Indonesia. Oke, Bapak Ibu dan juga teman-teman alumni yang kami cintai, termasuk mahasiswa kami juga di program studi ilmu pemerintahan. Nah, webinar hari ini tentang kerjasama pengembangan program studi ilmu pemerintahan. Bekerjasama dengan mahasiswa dan alumni itu mempunyai 2 tujuan utama ya. Tujuan utama yang pertama itu adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena program studi ilmu pemerintahan itu kembali memperoleh reakreditasi A ya. Nah, reakreditasi A ini tentu saja di samping sebagai sebuah ujian, tetapi juga adalah sebuah tantangan. Tantangan kita yang terbesar itu adalah bagaimana program studi ilmu pemerintahan itu terus-menerus mencetak alumni yang berkualitas dan juga bisa mengisi ruang-ruang pekerjaan pada setiap sektor ya. Tidak hanya di birokrasi, tetapi juga di NGO dan di perusahaan swasta ya. Juga mungkin adalah di perusahaan-perusahaan pemerintah, badan usaha milik pemerintah ya. Nah, kami sejauh ini itu sudah melakukan klasifikasi penggolongan terhadap alumni, dan ternyata alumni program studi ilmu pemerintahan itu tidak hanya bekerja di birokrasi pemerintah, tetapi ada 4 segmen utama yang di pekerjaan dari para alumni. Yang pertama itu bekerja di birokrasi pemerintah, kemudian ada juga alumni yang bekerja di NGO seperti Bung Darto, ada juga alumni yang bekerja di bank ya. Di Jogja itu yang paling dekat itu ada berapa alumni bekerja di BCA, Bank Sentral Asia ya. Di Jawa Timur itu ada namanya Mbak Indri ya, mungkin muncul di sini ya, dia bekerja di Bank Mandiri ya. Ada berapa yang bekerja di bank gitu ya. Dan juga ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Baik itu yang berada di Jawa maupun juga di luar Jawa. Nah, pendek kata, sebaran alumni yang bekerja di berbagai sektor ini merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk pengembangan alumni. Dan pada hari ini kita semua itu sedang berhadapan dengan situasi yang namanya COVID-19 ya, COVID-19, di mana di dalam COVID-19 ini ada sebuah pengaruh yang sangat besar terhadap program studi ilmu pemerintahan, yaitu keberlanjutan program studi ilmu pemerintahan ke depan. Sehingga hari ini sangat penting bagi kami dari program studi ilmu pemerintahan untuk menyatukan mahasiswa dan alumni kami bekerjasama untuk melakukan konsolidasi, memperkuat kembali semangat dan kelangsungan hidup prodi ilmu pemerintahan, khususnya dalam jangka pendek itu adalah rekrutmen mahasiswa baru ya. Saya dalam berbagai forum itu selalu mengatakan bahwa kalau di dalam prodi yang lain apa ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah mahasiswa yang masuk ke program studi mereka,
kalau bisa untuk program studi ilmu pemerintahan itu justru mengalami peningkatan. Mengapa mengalami peningkatan? Karena kita mempunyai potensi alumni yang sangat luar biasa. Alumni kita tersebar di seluruh Indonesia. Alumni kita menduduki posisi-posisi yang strategis pada berbagai macam tempat-tempat kerjaan ya. Bahkan ada alumni kita yang menjadi bupati ya. Jadi power sebagai bupati itu bisa digunakan untuk menggerakkan ya warganya untuk bergabung atau kuliah di STPM dan PB ya. Syukur dan terima kasih kalau pilihannya ke prodi ilmu pemerintahannya. Kalau ke prodi yang lain juga nggak apa-apa ya. Sepanjang di APD saya rasa itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sehingga pada tahap pertama ini pertemuan kita ini bertujuan untuk konsolidasi ya, menyatukan kekuatan mahasiswa, kekuatan alumni untuk sama-sama fokus kepada rekrutmen mahasiswa baru sebagai peluang dan kesempatan kita untuk terus memperkuat dan mengembangkan prodi ilmu pemerintahan. Ya. Satu kata kunci di dalam reakreditasi itu adalah sejauh mana prodi itu mengalami peningkatan jumlah minatnya ya, mahasiswa barunya ya. Dan prodi ilmu pemerintahan kita itu sudah tergabung ke dalam asosiasi profesi ya, yang namanya Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia. Di sana ada 123 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang memiliki program studi ilmu pemerintahan. Dan di sana di KAPSIP kita satu-satunya prodi yang memiliki standing yang jelas ya. Keberpihakan kita jelas kepada siapa, kepada desa ya. Desa itu adalah simbol dari orang kecil, simbol dari orang lemah ya. Jadi ilmu pemerintahan kita itu adalah ilmu yang berpihak kepada yang kecil, kepada yang lemah ya. Bukan ilmu pemerintahan yang berpihak kepada kekuasaan ya. Berpihak kepada aparat, berpihak kepada negara ya. Tetapi ilmu yang berpihak kepada yang kecil, kepada yang lemah ya. Di tempat saya itu selalu disebut dengan istilah option for the poor ya. Pilihan untuk berpihak kepada yang miskin, yang terpinggirkan. Dan desa itu adalah simbol dari keterpinggiran, simbol dari kelemahan ya. Simbol dari orang kecil yang tidak berdaya. Dan itu adalah standing kita ya. Sehingga di dalam 5J dengan tokohnya itu adalah Pak Toro, ilmu kita itu adalah ilmu yang mencoba untuk memperkuat ya, masyarakat yang terpinggirkan ini dengan istilah ilmu pemerintahan semesta. Apa itu ilmu pemerintahan semesta? Ilmu yang memuliakan masyarakat kecil ya. Ilmu yang kalau orang Jawa itu ngebongke ya, ngebongke yang kecil ya. Jadi membuat yang kecil itu menjadi lebih berdaya, lebih bermakna ya, lebih berarti ya. Itu yang pertama. Jadi kami sekali lagi sebagai pengurus prodi, kami minta kepada mahasiswa dan alumni di masa COVID-19 ini kita bersatu padu melakukan konsolidasi, bergerak bersama dari pelosok ke pelosok ya. Teman-teman nanti dari Sulawesi, Bu Jul ya, di NGO Bung Darto, kemudian teman-teman yang ada di birokrasi dan lain sebagainya, sama-sama kalau bisa itu melirik ya anak-anak yang baru selesai SMU ya, dan mempunyai potensi untuk dikirimkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, khususnya ke program studi ilmu pemerintahan ya. Karena tanpa mahasiswa prodi ilmu pemerintahan itu nggak punya masa depan ya. Dan perlu diketahui dari 123 perguruan tinggi yang ada ilmu pemerintahannya di Indonesia, prodi kita itu adalah prodi yang mempunyai mahasiswa paling banyak. Kemarin dari bagian akademik itu kita mendapatkan data bahwa mahasiswa ilmu pemerintahan yang aktif itu ada sekitar 1.400-an. Luar biasa ya. Kalau di prodi lain itu terimanya hanya maksimal
dua kelas kita bisa menerima lebih dari itu ya. Dengan kata kunci tadi ya, kita ya kalau di perguruan tinggi lain itu membuat orang pintar itu menjadi lebih bodoh ya. Tetapi kalau di APMD itu membuat orang bodoh menjadi lebih pintar ya. Karena kita kata kuncinya itu adalah memperdayakan ya, dari keterbelakangan menjadi kemajuan ya. Jadi itu yang sangat luar biasa di prodi kita ya. Dan teman-teman yang menjadi alumni, saya rasa sudah mengetahui situasi dan konteks pembelajaran di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, khususnya di prodi ilmu pemerintahan ya. Nah, selama ini proyeksi pembelajaran kita itu digerakkan oleh 3 hal ya. Yang pertama itu adalah kita mendorong mahasiswa itu supaya banyak membaca ya, banyak menulis, kemudian banyak berdiskusi ya. Sehingga mereka yang menulis berdiskusi itu kemudian ada yang menjadi politisi ya. Seperti yang disampaikan Pak Toro tadi ya, menjadi politisi itu menjadi orang yang mengatur negara, menjadi bupati, menjadi anggota DPRD ya, termasuk juga menjadi anggota DPR RI. Kemudian menjadi aktor-aktor yang terdepan di dalam mengkawal dan menggerakkan isu yang berkaitan dengan desa ya. Dimanapun posisi Anda berada di birokrasi pemerintah di Jakarta sekalipun, tetapi standingnya untuk membela desa, membela yang kecil, itu harus tetap berjalan ya. Jangan sampai Bung Ronald ketika bekerja di sekretariat negara, itu tidak lagi menjadi kepanjangan tangan masyarakat kecil, tetapi justru menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah ya. Ini yang paling penting ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari kita pertemuan hari ini sebenarnya juga adalah hendak memeriksa ya, atau mereview kembali proses-proses pembelajaran kita melalui teman-teman para alumni ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman alumni cerita lah ya. Sekedar kami informasikan, dosen-dosen yang dulu pernah bertemu dengan teman-teman ini masih lengkap semua ya. Kecuali yang kurang itu adalah Bu Harti dan Pak Tende, sudah pensiun ya. Tetapi pendekatan ini adalah pertemuan untuk memproyeksikan tentang bagaimana kita supaya memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik di masa-masa yang akan datang ya. Bagaimana kita terus menjadi prodi yang terdepan di dalam melahirkan kader-kader yang punya hati nurani ya, punya mental, punya militansi untuk berpihak kepada desa, untuk berpihak kepada yang kecil, untuk berpihak kepada yang lemah ya, seperti yang disampaikan Bung Darto di dalam forum-forum itu ya. Jadi ini dua hal yang sangat penting bagi kami dari prodi ilmu pemerintahan di dalam menggelar pertemuan ini. Sekali lagi, yang pertama ini ya bisa dikatakan sebagai ajang silaturahmi ya, silaturahmi untuk mempertemukan kembali Bapak Ibu dosen dengan para alumni ya, juga dengan mahasiswa. Dan yang kedua ini adalah ajang bagi kita untuk memeriksa kembali terutama proses pembelajaran kita ya. Kalau teman-teman dulu itu kurikulum 2010 ya, mungkin ada yang kurikulum 2004 ya. Tetapi sekarang ada kurikulum 2016. Kurikulum 2016 itu jumlah mata kuliahnya lebih ringkas ya. Kalau dulu 147 SKS ya, sekarang cuma 144 SKS. Dan kita sedang dimandatkan oleh KPP untuk segera merumuskan perubahan kurikulum prodi ilmu pemerintahan secara nasional, yang seharusnya kita sudah bahas kemarin di Undip, tetapi karena COVID akhirnya pertemuannya dibatalkan ya. Mungkin Oktober juga pertemuan itu tidak akan bisa dilaksanakan dan kemungkinan akan diundur ya sampai dengan tahun depan ya. Nah, kalau pengundurannya sampai tahun depan, saya rasa kita punya peluang untuk memproyeksikan, menyampaikan gagasan prodi ilmu pemerintahan tentang 5J itu ya, yang bisa menjadi akar yang kuat untuk
studi ilmu pemerintahan di tingkat nasional ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami dari Prodi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu alumni, kemudian teman-teman mahasiswa. Nah, kami berharap bahwa diskusi kita ini menjadi diskusi yang cair ya. Semoga moderator nanti nggak usah terlalu lama ya, tapi tolong diatur. Misalnya yang paling penting bagi kita itu adalah mengetahui kesiapsediaan para alumni ini untuk berpartisipasi di dalam pengembangan prodi ya. Konsep operasionalnya itu adalah mereka terlibat di dalam rekrutmen mahasiswa baru ya. Seperti Simon di Sumba Tengah ya, Bung Simon ya. Bung Simon itu sampai dengan kemarin itu sudah mengirimkan 1 ya, dan masih waiting list juga 5 orang katanya. Masih dicari-cari. Umbu Ngaru ya, salah seorang camat juga di Sumba Tengah itu rutin mengirimkan mahasiswa ke sekolah tinggi ya. Dan kami berharap semua alumni kita itu berpartisipasi seperti itu ya. Jangan begitu meninggalkan APMD kemudian melupakan APMD ya. Saya Bung Jul ya, Bung Jul yang di Sulawesi, itu dulu kita banyak sekali diskusi tentang bagaimana ilmu pemerintahan APMD ini menjadi ilmu yang penuh dengan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari pinggiran Indonesia. Supaya ilmu pemerintahan kita ini lebih kaya ya, dari perspektifnya, dari wacananya, dan juga saya rasa lebih kaya tentang lokalitas ya, yang terkait dengan kondisi di masing-masing daerah ya. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.